Hari ini gue kedatangan teman lama gue nih, Dodit Mulyanto yang sekarang lagi sibuk-sibuknya bermusik. Kita akan ngobrol sama dia hari ini, ditemenin juga sama guru gitar gue, guru les gitar gue. Let's go. Dodit, apa kabar? Baik Mas Rade. Macip. Baik Mas Dodit. Nih gue ceritain dulu ya konteksnya ya. Waktu itu kan lu mampir ke sini, ya kan? Terus mampir ke sini ngomongin lagu baru lu yang apa? Yang makan sabun cair. Tahu diri dong. Kamu sabun batang. Iya, kamu sabun batang. Aku suka batang. Enggak, bukan dong. Itu kan ngomongin lagu itu, terus lagunya seru banget, rame banget ya itu ya. Yang lo video klipnya naik motor gitu-gitu kan. Di sesi kita ngobrol itu, di akhir sesi masuklah Mas C. Iya. Iya kan, karena mau main gitar ya kan, main gitaran, Mas Cip masuk, kita ngobrol-ngobrol, terus ngobrol bentar, kita main bentar ya kan. Ternyata doi guru les gitar lo kan, itu kan kaitannya dari situ tuh. Nah pas di luar nanya-nanya Mas Cip kan, Mas Cip bisa ini ngajarin gitar apa aja gitu? Iya katanya. Terus kalau bebop gimana? Kalau jazz gitu? Ya bisa mas gitu. Oke lah. Itu kalau saya tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu sih? Itu tahun lalu. Tahun lalu. Terus dunia berputar sampai 8 bulan 10 bulan kemudian gue baru WA dia. Setelah 10 bulan Mas Cip jadi nih, inget gak ngobrol ya waktu itu moles dong. Setelah 10 bulan itu. Terus si Mas Cip ya udah main ke rumah. Akhirnya ngajarin gue jadi guru les kita sama. Guru les kita Gokil ya. Padahal aku nemu di Google Mas. yang bener. Iya, guru belajar gitar cepat. Langsung bisa Langsung bisa 24 jam. Ternyata terbukti ya Mas. Tapi lu setelah ketemu Mas Cip jadi ini, jadi emang pengen bermusik lagi atau dulunya sempat pengen musik baru nyari guru atau gimana sih? Jadi kan gabut dulu kan Mas waktu pandemi itu. Terus aku akhirnya aku harus Bikin sesuatu. akhirnya aku les sama itu tadi ketik Google guru les dapatlah. Nah, ini bener gak sih? Enggak kan? Bener Mas, bener. Enggak. Aku random banget Mas. Enggak, gak percaya. Aku tuh mau bener Mas Cip. Nggak tahu kalau sejarah itu. Cuma Mas Dodit. Aku mau bertaruh gitu. Gak apa-apa deh nemu guru psikopat juga. Soalnya kan harus ke rumah kan. Harus ke rumah terus itu kan random banget kan orangnya. Dodit nih beneran Dodit. Lo nyari dari internet. Lo nyari dari internet. Iya. Internet tuh seberguna itu Mas. Mas Cip emang naruh apa di internet? Nggak pernah naruh apa-apa Mas. Oh, tahu-tahu nemu aja mungkin profil atau apa. Nggak ada. Ya cuma guru gitar cepat. Gitu. Aku nggak pernah naruh apa-apa. Bisa ngajar bahasa Inggris ya kalau nggak salah ya. Nemu nih Mas Cip nih. Nah, Cip, akhirnya terus. wih, dari situ ternyata main gitar seru ya gitu. Oke. Karena kita itu kayaknya mungkin gitar atau alat musik itu membosankan karena nggak ada yang bimbing kali ya. Terus nggak ada partner tandem main gitu kalau sendirian kan. Kurang akhirnya jalan les tuh 2 tahun Mas. 2 tahun les. 2 tahun les terus aku memutuskan setelah ada penyelidikan tes psikologi apakah ini baik untuk buat kerja sama enggak gitu kan harus 2 tahun dulu Mas Adi. Betul, di feeling. Oh, di feeling. Abis gitu, wah bener nih nggak apa-apa gitu. Bener nih nggak apa-apa. Karena selama 2 tapi emang 2 tahun ngajar Dodit ya? 2 tahun ya Mas. Ih, 2 tahun baru kita bikin sesuatu yuk gitu. Oh setelah 2 tahun itu pas lagi les nih ya? Oke. Yes, akhirnya bikinlah lagu itu Mas Adi. Oke. Nah, gue penasaran proses kreatifnya karena kita ngomongin lagu yang paling baru aja ya. Ya. Lagu yang paling baru itu judulnya Kukira Mimpi. Kukira Mimpi. Itu yang lu solo-solo gitar di depan rumah kan? Iya. Ya terus yang tetangga pada udah jam berapa gitu. Lu nggak kerja gitu Mas. Ya makanya dia solo-solo gitar depan rumah. Kan gue lihat tuh di situ yang range Mas Cip musik ya, musik. Terus Dodit bikin lirik apa dan lagu segala macam bareng Mas Cip juga. Itu gimana sih cara prosesnya untuk bisa bikin lagu? Itu gimana tuh? Nongkrong Mas. Nongkrong terus Kita apa tema dulu kayak gue mau ngomongin ini gitu atau gimana tuh? buat lirik aku nemu tema dulu. Tema dulu. Oke, Kukira Kukira Mimpi. Kukira Mimpi. Itu apa temanya gimana tuh? Nemunya gimana tuh?
kita abis Mas Dodit abis ngejob, kita terus pulang ke rumah, aku ambil gitar. Jreng. Pulang ke rumah kan di Surabaya? Di Surabaya. Kita lagi ada event di Surabaya. Oh, udah tinggal bareng. Pulang sampai ngomongnya sama-sama rumah. Aku hari ini aku merasa beruntung banget. Kenapa tuh? Karena aku nggak pakai jaket kayak dia karena kita punya couple sama Mas. Belinya emang bareng atau nggak sengaja? Bareng Mas. Iya benar. Mas Radit udah punya baju bareng nggak sama dia? Ini kalau kita lepas bareng sama loh. Lepas Mas. Kayak gini. Ini juga sama semua. Kita bertiga loh. Iya. Serumah loh kita. Serumah. Terus genjreng di depan tuh genjreng. Sampai didatengin security Mas. Enggak. Serius Mas. Security komplek maksudnya. Dia datang katanya ada pengaduan dari warga. Tetangga komplain padahal ya ampun. Itu rumah lu tapi? Iya rumah. Oh iya berarti tetangga lu ini juga ya? Ya sakit keras sih. Ya udah sih kalau orang udah sakit Dodit jangan berisik juga sih. Ke dalam rumah aja lah, kenapa sih? Dia lagi sakit keras tiba-tiba. Kan baru tahu. Oh baru tahu. Oh Mas ada mana? Kenapa Pak biasanya nggak biasa? Lagi sakit keras. Oh iya langsung masuk semua. Masuk semua. Bener-bener gak enak ya. Langsung nggak enak banget. Oke. Langsung kita bangun studio kasih busa. Nggak beneran kan nih? Beneran. Ya Allah, sampai bikin studio. Enggak ya tinggal masuk aja sih. Tapi kita udah ada studio emang gabut aja. Masuk ya, masuk sana terus nyanyi itu maksudnya apa? Kayak progresinya Mas Cip mainin depan Dodit gitu. Tiba-tiba progresinya nih gitu. Enak nih gitu. Mas Dodit lagu ini udah. Nah di tengah-tengah security itu datang. Ikut nyanyi dia? Enggak Mas. Oh enggak, kirain. Itu udah info sakit keras itu tadi. Sambil bawa rekam medis loh. Ini pembuktian. Itu udah belum jadi tuh Mas. Akhirnya kita udahin istirahat. Dia pas di Jakarta. Yuk bahas lagi yuk lagu. Enggak Mas. Gimana sih? Kita lupa lagunya. Kita lupa lagunya. Oh udah lupa lagu itu. Lupa. Padahal itu enak tau. Gimana ya kemarin? Gara-gara security gitu. Aduh nyalain security ya oke. Tetanggaku enggak. Habis itu ternyata kita cek CCTV masih ada Mas. Iya. Enggak sih, ini mulai aneh-aneh. Bener serius. Mana ada orang ngecek lagu kemarin gimana ya? CCTV aja kan. Coba lihat tanggal segini jam segini gitu. Bener Mas. Hah? Serius bener ini? Yang bener. Oh Mas. Oke, cek CCTV terus. CCTV akhirnya ketemu wah ini lagu kita terus kita rapikan lagi. Oke, berarti dari CCTV itu diingetin lagi tuh. Nonton bareng. Nonton bareng Mas. CCTV. Yang mana ya? Jam berapa ya kemarin? Jam berapa ya? Jam berapa terus itu orangnya masuk. Oh belum security-nya masuk. Oh berarti sebelum ini. Terus akhirnya dengerin. Kalau CCTV-nya nggak ada, lagu ini nggak pernah ada. Kayaknya Mas. Tapi mungkin beda nggak begini. Mungkin bisa tanya tetangga yang lagi sakit. Gimana liriknya? Iya, pas kamu lagi sakit itu kan kamu denger. Oke, nah liriknya. Nah, lirik Mas Dodit. Kalau lirik tuh pengalaman Mas. Sampai ada Google Map segala tuh kan. Ya Google Map pun menyerah gitu kan. Saking putus asanya Mas. Oh, gimana tuh cara bikinnya? Pengalamanku Mas pernah diputusin. Oh itu soal diputusin? Diputusin karena masih sayang toh. Jadi tidur bangun masih sedih Mas. Ternyata aku kira mimpi, ternyata beneran. Sedih banget. Oh itu gara-gara itu. Terus yang kalau lucu-lucunya yang hilang arah, Google Map menyerah itu dari? Apa ya, analogi mungkin ya kan. Kita bingung mau kemana gitu. Kalau jalan kan Google ke Pik gitu kan ketemu Mas. Kalau aku pengen bahagia nih kan nggak ketemu. Dalam tuh Mas lagu ini. Padahal kesannya kayak apa nih Google Map dibawa-bawa gitu ya. Dalam banget ya. Makasih Mas. Aku kayak nggak percaya ya. Tapi nggak makasih Mas Adit. Nggak beneran seru banget itu. Berarti nada dulu ya. Nada dulu baru lirik ya. Oke. Nada dapat, lirik dapat, rekamannya. Rekaman. Jadi pas lagu ini mau direkam itu kita nih berdua Mas Dodi sama aku tuh lagi suka ini Mas. Siapa Mas? Lupa Mas. Ya adalah. Jadi kayak pop country gitu Mas. Makanya di sini wah ini sih karena lagi di situ tuh Mas ininya feelingnya apanya semuanya moodnya pas aku masuk ke studio take yang ada di pikiranku tuh cuman itu tuh. Ya udah tuangin aja deh. Nah langsung Mas ini gini gimana? Kita workshop dulu kan. Iya. Suka oke gitu langsung udah
Gimana cara workshopin nih? Maksudnya bikinin intro gitu. Ini intronya kita. Pengen tahu dong, Ada gitar nggak? Mau dong. Oke, ini belajar aransemen lagunya ya. Siap. Pertama-tama tadi pas kita bawa gitarnya, tuningnya beda. Jadi diturunin tuningnya. Tuning setengah. Kenapa? Karena aku seneng Guns N' Roses, Mas. Jadi itu kebanyakan tuningnya tuh turun setengah gitu. Oke, kalau di Guns N' Roses semua tuningnya diturunin setengah. Kebanyakan lagunya kayaknya Mas ya. Tapi itu gak ada hubungannya sama range suara gitu. Sebenarnya kalau di lagu ini ada Mas, kan di refnya agak tinggi. Oke. Mungkin ya agak tinggi Mas. Tinggi itu Mas. Jadi pakai tuning setengah supaya bisa kena nada tinggi, tapi tetap chordnya open gitu. Kalau nggak kan dia harus ngebar gitu ya. Dan riffnya juga kebanyakan opennya Mas. Kenapa open chord itu penting buat lagu ini? Karena country suaranya gitu kah atau gimana? Jadi gini, kalau di open itu kita ngincer sustain kan Mas. Dipikirin sampai situ Dodit. Betul Mas. Kayak gitu. Nanti kan Mas Dodit kan ada riff. Jadi biar lebih, nah sustainnya kita ngincer. Ininya kebuka nih soalnya. Kalau pakai jari kan tetap ada ininya gitu. Atau kapo sekalipun ya Mas misalnya gitu. I see. Pantesan buat dulu ya. Gue kalau ngelihat orang pakai kapo kan ditaruh di bar di sini nih misalnya atau di sini. Ngapain pakai kapo kan tinggal pindahin jari aja. Gak taunya untuk ini. Untuk ini. Jadi string open itu apalagi kalau rendah ya Mas, kalau tinggi kan dikali kapo. Ini kan kita ngerendah gitu ke belakang. Iya. Susah tuh, mau nggak mau kita turunin itu. Oke. Nah, ketika mengaransemen musik, ini kan berarti kan bareng ya workshopnya sama Dodit. Ditawarin gitu, Dodit, ini depannya gini gitu apa gimana? Enggak Mas, aku Mas ini gimana ya? Mas Dodit langsung tuh gini begini, kayaknya gini. Oke. Gimana kalau gini? Aku ngasih banyak pilihan ke Mas Dodit. Oke. Karena pas udah lihat liriknya, waduh lirik sedih banget ini, gitu kan Mas. Makanya ini kalau kebanyakan minornya, kayaknya takutnya ini makanya aku agak tabrakin sekalian, jadi lebih ke karena ini sedih tapi move on Mas. Move on gitu loh Mas. Iya. Oke. Maunya sedih tapi move on gitu. Soalnya kalau sedih terus nadanya juga minor, jadi kayak aduh nggak mau hidup. Terus nggak mau hidup. Mukanya gitu lagi nggak mau hidup gitu kayak emang sedih banget gitu. Kayak sedih banget. Oke. Lalu chord yang dipakai untuk rekaman berarti beda dari CCTV. Sama Mas. Sama. Berarti pas main itu pun juga udah mikirin. Kalau chordnya ya, kalau tuningnya beda. Struktur. Jadi kita bikin intro, first ref, udah. Ini yang intro, itu. Itu kan. Oke. Terus intro, abis itu first kan songnya. Nah song yang pertama itu kan nanti kita mainin lagunya ya. Cuma ada yang B7 nih. Terus C. Tapi yang kedua ada C D minor. B minor ke E minor. Kenapa dia dari dominan ke minor yang di putaran kedua? Pertama pertimbangannya di notasi Mas, di notasinya. Kedua di lirik. Seakan dia paham. Jadi kayak udah gitu. Kalau di sini kan masih lanjut. Nah, masih running tuh. Gitu. Apa karena ada ini dibuat tensi juga di 7? Dibuat tensi baru di resolve. Ya, baru di resolve di situ. Ya dipikirin banget Dodit lagu lo Dodit. Enggak gini Mas. Mas Cep ngomong gitu awalnya itu biar ya Mas ini gini aja Mas biar aku kelihatan jago gitu. Tahu nggak? Kan gue pengen showcase lagu-lagu gue. Dulu kan gue suka nulis lagu Dodit. Terus gue bilang ke Mas Cip kita bikinin live-nya kali ya. Main di mana gitu kan lagu gue ada banyak nih nanti teman-teman nyanyi atau segala macam tapi syaratnya satu Mas Cip guenya kelihatan jago. Kalau itu gue yang request kebalik iya minta ditulisin solonya biar kelihatan. Oke. Proses aransemen berapa lama nih berdua nih kalian nih? Nggak lama Mas yo. Nggak lama karena Mas. Kita passionnya di musik banget ya. Gokil. Jadi
Bikin ininya, bikin demonya pakai itu nggak kayak yang di rumah pakai DAW sendiri diginiin? Enggak, atau langsung studio? Jadi pas brainstorming sama Mas Dodit nih, mungkin karena kita di situ moodnya lagi sama Mas, terus referensi juga lagi sama. Rumahnya udah sama, moodnya sama, baju sama. Bajunya sama. Pokoknya lagu ini tuh semuanya tuh serba mengalir cepet banget lagu yang ini nih. Yang ini. Dan dari semua isiannya, perintilannya itu aku paling detail lagu ini. Oh, karena kan ini single ketiganya Dodit kan. Terus, aku live juga seneng bawa ini nih Mas. Iya, karena asik banget chordnya, terus licknya itu. Aku bawain itu kayak aku cover lagu Legend gitu loh, seolah-olah. Feel-nya, rasanya. Feel-nya. Bukan kayak laguku sendiri. Iya. Nah memang kan gue kan les sama Mas Cip nih seminggu sekali. Abis les ngobrol-ngobrol dikit lah, terus dia bilang, Mas udah lihat single Dodit yang baru belum gitu? Oh iya yang itu yang Dodit gitaran di depan terus tetangganya sakit keras. Iya. Enggak itu belum. Itu udah sakit. Itu enak banget. Nah terus dia bilang, aku nungguin banget lagu itu ya kan? Masih bilang gitu. Aku nungguin banget lagu ini karena ini aku suka banget gitu. Dan ternyata lu juga suka. Iya Mas. Iya. Berarti ini nggak dibikin di rumah ya kan? Biasanya pakai demo apa gitu. Ini langsung ke studio. Enggak Mas. Jadi kita beli peralatan studio yang murah. Bener. Jadi tinggal yang biar nggak nyusahin orang, tinggal yang oper itu datang ke rumah. Bawa laptop. Apa aja yang dibeli? Beli speaker, beli sound card, beli sound card. Wah, beli ini ya, ininya Mas. Itu semuanya. Emang Mas Cip ini emang ini ya kayak marketing. Loh, gue juga jadi beli loh dia. Beli. Gue juga jadi beli. Gue beli MIDI keyboard. Tapi kalau gue bisa operate kan. Aku pakai Reason Mas. Oh pakai Reason. DAW-nya. Dulu aku pakai Cubase. Oh iya. Tapi sekarang pakai Reason. Karena gue bisa operate. Jadi gue cuma beli MIDI keyboard doang. Nggak kayak lo berarti kan soundnya dari speaker ditodong ya. Buat jadi demonya gitu kan maksudnya. Enggak Mas, itu langsung masuk sendiri. Oh, berarti ada yang operate juga. Ada teman kita. Wah, gila sih. Kita langsung bikin di rumah, Mas. Jadi bikin di rumah. Nah, yang dibikin di rumah ini itu yang jadi ini enggak jadi kayak rekaman akhirnya enggak atau diulang lagi di studio? Enggak, gitar di situ ya Mas. Semua take di situ, take vokal, take gitar. Kan karena kebetulan gitarnya kan ada. Jadi tinggal makanya ini gitar ini yang cocok. Wow, jadi dicoba-coba gitu. Wih, tapi berasa ini banget ya, kayak studio mahal banget ya. Hah? Nggak kan di rumah kan? Di rumah Mas, iya. Kan tadi kan Dodit bilang seadanya aja. UMKM, iya. Tapi berasa kayak mewah banget gitu. Masuk Mas, makasih ya Mas. Gue nggak tahu kalau itu di rumah. Di rumah Mas. Di rumah. Tapi mungkin yang ngoperate jago kali Mas. Jadi kan setelah datanya ngumpul kan dibawa pulang Mas. Baru dikerjain sama dia. Iya, dikerjain. Di rumah dia di-tag lagi. Diulang. Iya bener. Wah, gitarnya gak bagus nih. Wah keren. Wah hebat banget ya. Berarti itu membuang waktu untuk ngulik di studio. Kan studio bayarnya mahal ya. Iya. Ya kan per jam ya. Per shift ya. Per shift. Jadi ini bikinnya di sana aja. Di rumahnya Dodit berarti. Terus bisa lama-lama ngapa-ngapain. Waduh, aku kurang mood nih, tidur dulu 4 jam. Terus langsung take gitu. Anjir keren. Nah, yang di take di studio apa? Semua. Bass mungkin Mas yang studio kan abis itu dipindah kan? Ya, drum nggak mungkin di rumah dong? Enggak, bass, drumnya, terus perkusi yang isiannya sama midi yang lain itu di studio. Terus ada kayak kalau di lagu lu ada yang pecah suara ada harmonisasinya. Itu di rumahku, di rumah Mas Dodit. Yang nge-breakdown itu Dodit sama Mas Cip juga. Nanti ada suara duanya gini gitu. Ada lagi vokal director Mas Dodit. Oh, itu ada tim lagi. Ada Mas. Siapa itu? Namanya Kak Olaf. Oh, dia yang nemenin take vokal. Betul. Supaya bagus. Mengarahkan ya biar bagus. Kemudian pecah suara duanya biar nggak kodian gitu. Kodian tuh apa? Ya yang kebanyakan yang standar. Wow. Seru. Dan disesuaikan sama genrenya gitu Mas. Oh ini kan pop country nih gitu. Iya. Nyanyinya ini untuk semua di matchingin pokoknya Mas di lagu ini mah. Pokoknya ini bener-bener detailnya tuh bener-bener ini banget. Oke. Berarti Dodit sama Mas Cip happy banget ya sama lagu ini ya. Kelihatan banget sih. Oke.
Nah, ini lagu ketiga. Dari berapa rencananya? 9 Mas. Dan sebenarnya udah ada semua? Ada. Udah direkam semua? Sudah. Kapan sih kalian ngerjain ini semua? Hebat banget deh. Tahu-tahu udah ada 9 loh. Ada 9 Mas. Jadi keluarnya satu-satu enggak? Iya, keluarnya satu per 4 bulan. Nyiptainnya gimana tuh? Kok bisa ada 9 biji? Jadi kita ngebut Mas waktu itu. Wah, ini mumpung semangat, ayo bikin yuk. Terus dan kita kayak oke beb, gitu aku sama Mas Cep. Oh iya beb. nulis. Aku lagi ngamut nih. Ya udah aku pijitin dulu, Oke. Pakai. Terus akhirnya jadi 9. Jadi Mas, jadi nulis. Genjreng langsung. Gimana nih? Itu langsung manggil Kak Aulas sama Naldi sebagai operate itu, sama kita berempat brainstorming terus jadi 9. Gokil, keren. Oke, mari kita mainkan lagunya ya. Baik Mas. Ini aku ngikut-ngikut aja ya. Kukira mimpi. 2, 3, 4. Dibangun tidurku, aku masih sedih. Mendung pun menggantung, sepertinya dia paham. Ku harus berangkat, jalani hariku. Waktu terasa lambat saat kau tinggalkan aku. Please deh, masa nggak ingat dulu kita pernah saling panggil mama papa. Mungkin dia telah pergi meninggalkan semua janji teringkari. Aku harus kuat menatap indah dunia. Masa nggak ingat, Google Map pun menyerah. Mungkin dia telah pergi meninggalkan semua janji teringkari. Aku harus kuat menatap indah dunia. Mungkin dia telah pergi meninggalkan semua janji teringkari. Aku harus kuat menatap indah dunia. Aku harus kuat menatap indah dunia. Gokil. Keren. Terakhir nih, Mas Cip beli gitar aku, Mas Dodit. Sangar Mas. Gokil. Gitar yang gokil. Body keren itu Mas. Datang mau ngajar, pulang bawa gitar. Hebat emang Mas. Tapi kan karena gue lagi main musik lagi, lagi belajar gitar juga. Jadi ternyata kalau yang kayak gini, ini 25,5 kali ya? 25,5 ini Mas. 25,5. Yang panjang scale-nya 25,5 sakit jariku karena udah tua kali ya. Karena kan dia gini-gini kan. Harus gitu kan. Harus gini-gini kan. 3 hari sakit. Akhirnya aku cari ini yang panjang necknya pendek sama jarak antar fretnya
kecil. Mas Radit nggak mau pakai gitar yang mikro aja? Ada ya itu, tapi tuningnya bermasalah ya kalau itu ya? Nggak juga ya? Kalau lagi ya apa-apasan sih Mas itu. Tapi itu kekecilan kayaknya. Kecilan. Ya, kecilan. Tapi sorry nih, kita kan warna gitarnya gini, kenapa Mas Radit? Iya Mas Radit pink ya. Dodit lo harus tahu Dodit. Mas Radit nggak takut dibilang tua-tua sok imut? Kayaknya udah terlalu banyak yang bilang deh. Kan matching, biar matching. Ya ampun. Biar matching. Kenapa Mas milih warna itu? Enggak, aku emang suka pink dari dulu. Emang suka pink. Terus di marketplace, di ini apa keranjang belanja itu udah banyak banget gitar pink. Belum gue check out. Jadi gue masukin, tapi nahan diri terus. Gak apa-apa Mas. Nahan dulu deh, jangan dulu deh. Jangan setanin gue. Kalau ditahan itu lama-lama akan menggerogotimu pelan-pelan. Jadi kayak kanker. Harus diikutin aja nggak apa-apa, lemesin aja Mas. Soalnya gue tuh kalau barang nggak kepake lama itu biasanya gue jual kan. Kayak yang 25,5 itu gue tahu pasti gue nggak bakal pakai kan. Jadi gue tawarin, sempat gue tawarin kalau juga kan, Dodit mau ini nggak gitu. Ternyata Mas Cip yang ngambil kan, masih mau. Nah, jadi gue udah punya dua. Kenapa punya dua? Satu gitar di bawah, satu di atas, sama-sama pendek juga. Jadi lantai 2 sampai lantai 1. Gue nggak ngerasa perlu lagi. Tapi Dodit Mulyanto tiba-tiba ngirim DM. Fender USA aku Mas. Kalau main pakai ini kita nggak pernah salah. Enggak Mas, enggak. Tapi ada Mas. Iya benar kan kalau jadi Mas gitu. cobain yo. Jadi ada gitar yang memang kita tuh kalau pakai ini kok nggak pernah salah ya. Iya. Karena ada enak gitar, banget gitar Mas. jimat Mas ada Mas. Ada ya? Jadi saking kita mungkin karena cocok sama profil kita juga gitu. Makanya seolah-olah wah udah deh pakai ini mau main apa aja jadi gitu istilahnya. Ada Mas, PD-nya tuh lebih meningkat Mas, damage-nya, PD-nya. Iya, bener ada Mas. Kalau nggak percaya, bawain 2 gitar, satu murah, satu mahal nih. Cobain Mas Radit. Beda ya emang ya? Main lick yang sama coba. Oke. Ada berapa gitar lo? Sedikit Mas. Pasti banyak. Tadi kan ceritanya kayak, ya ini kalau ini cobain yang ini pasti banyak. Gak mungkin 2 dong. Ya 2,5 lah. Gitarnya patah. Oke, terima kasih semuanya Mas Cip, terima kasih Dodit, sukses buat singlenya, enak banget lagunya, good luck buat semuanya ya. Oke, dadah semua.